sekarang sudah bersatu dengan Dajjal, tinggal dia muncul saja lagi. Wahai Bapak Ibu, lihat ini petaka-petaka besar yang terjadi di muka bumi seluruhnya sampai COVID-19 ini tidak lepas daripada makarnya fitnah Dajjal. Bencana-bencana alam yang mengerikan ini pertanda di antara tanda-tanda akan munculnya Dajjal ke tengah-tengah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma arhamna bil Qur'an wa sadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ala inni qad ji'tukum biha bayda'a naqiyyah layluha kanahariha la yazighu anha ba'da dhalika ila halik. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat, insyaallah akramani wa iyyakum Allah. Pujian kita dan syukur hanyalah Allah yang berhak menerimanya sepenuhnya, seutuhnya. Alhamdulillah, bi ni'matihi tatimmus salihah. Salawat dan juga salam kita untuk Habibillah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala hadha an-nabi wa ala alihi man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Rasulullah bersabda, ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'ah fitnatun akbar minad dajjal. Di setiap penghujung solat kita, sebelum kita ucapkan assalamualaikum ke kanan, assalamualaikum ke kiri, setiap tahiyat akhir kita diperintahkan membaca doa perlindungan. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, lindungi hamba dari azab kubur dan dari azab api neraka. Lindungi hamba dari fitnah kehidupan dunia dan lindungi hamba dari fitnah Dajjal. Imam Taus sampai menyuruh anaknya ulangi balik solatmu nak. Kenapa ayah? Kau tadi tidak membaca doa perlindungan ini sebelum kau ucapkan salam. Para ulama-ulama dulu sangat memperhatikan jangan sampai ada keluarganya yang tidak membaca doa penutup ini sebelum mereka mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kiri. Mesti dibaca, pastikan itu. Karena memang Rasulullah yang contohkan dan Rasulullah yang perintahkan. Kenapa kita berlindung kepada Allah dari Dajjal? Dajjal kan belum muncul lagi. Dajjal kan belum muncul lagi. Kenapa kita minta perlindungan daripada Dajjal? Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, lagi pula siapa si Dajjal? Kenapa kita harus khawatir dengan Dajjal?
Kita usahakan siang hari ini menjawabnya dengan sederhana tetapi kuat, menjawabnya dengan ringkas tapi padat, sehingga semua kita memiliki perhatian, kepedulian dan keseriusan menghadapi fitnah Dajjal ini. Ibadallah, Dajjal adalah manusia dari keturunan Nabi Adam alaihissalam, tetapi dia termasuk makhluk Allah yang Allah abadikan umurnya. Ada 5 makhluk Allah yang Allah abadikan umurnya. Yang pertama, seluruh malaikat. Yang kedua, iblis laknatullah alaih dari bangsa jin. Yang ketiga, Ya'juj dan Ma'juj. Yang keempat, Dajjal laknatullah alaih. Dan yang kelima, Isa alaihi salam. Ada pula yang mengatakan Nabi Khidir, tetapi ini pendapat bersimpang siur, maka kita ambil yang kuat saja. Dajjal adalah manusia, akan tetapi bila dari bangsa jin yang paling berbahaya adalah iblis, maka dari bangsa manusia yang paling berbahaya adalah Dajjal. Justru dibandingkan iblis, fitnah Dajjal lebih hebat, sehingga ketika Dajjal muncul, iblis pun bergabung dengannya. Bayangkan itu, Pak. Ketika Dajjal muncul, iblis pun merapat dan bergabung dengan Dajjal. Bersatunya Dajjal dengan iblis ini akan menjadikan manusia di muka bumi, 2/3 dari manusia yang hidup pada masa Dajjal keluar nanti, 2/3 manusia yang ada di bumi akan sujud menyembah Dajjal. Dajjal, kata Rasulullah, seorang lelaki bertubuh sedikit agak pendek dibandingkan kamu, akan tetapi dia bertubuh kekar dan sekel, full daging dan sekel sekali, rambutnya keribu. Sementara ketika dia muncul, kondisi fisiknya sudah rusak, jelek wajahnya. Matanya yang sebelah kanan menyembul keluar tetapi tertutup. Menyembul keluar biji matanya ini tetapi tertutup. Ternyata daging keningnya ini meleleh dan terus menutupi matanya sebelah kanan. Sisa daging kening yang meleleh ini lengket di bagian pipinya. Ujung-ujung lelehan itu bergelantungan seperti jengger ayam atau seperti dahak. Sementara matanya yang sebelah kiri, kata Rasulullah, juga menyembul keluar dan tidak bisa ditutup oleh kelopak matanya. Menyembul keluar, jelek sekali. Warna bola matanya yang hitam, yang kita hitam ini, dia berwarna hijau kaca, kata Rasulullah. Dan Dajjal ini, ketika dia muncul, seluruh jin yang kafir kepada Allah, seluruh setan yang memiliki berbagai macam kekuatan dan kemampuan, merapat dan menjadi bala tentaranya Dajjal. Pak, seluruh setan dan jin satu muka bumi menjadi pasukan Dajjal. Iblis yang mengomandokan agar seluruh anak buahnya di timur, di barat, di utara, selatan, ya, di udara, di langit, di ruang angkasa, di laut, di pulau, di mana saja, merapat bergabung dengan Dajjal. Makanya kata Rasulullah SAW, ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'ah fitnatun akbar minad Dajjal. Sejak Adam Allah ciptakan sampai kelak hari kiamat terjadi, belum pernah ada dan tidak akan pernah ada fitnah yang lebih berat, yang lebih hebat melebihi fitnahnya Dajjal. Fitnah Dajjal ini sangat kuat. Kenapa? Sejak bumi ini terbentang, teknologi apapun yang bisa merubah alam dan membuat alam itu belum apa-apanya dibandingkan dengan kemampuan yang Allah berikan kepada Dajjal, di mana akhirnya Dajjal berhak mengatakan, pede mengatakan, sayalah Tuhan yang selama ini kalian sembah, sujudlah kalian kepada saya. Hanya dengan gerak tangan dia mampu merubah suasana langit. Hanya dengan isyarat jari dia mampu menghidupkan yang mati. Dan dia menumbuhkan tanam-tanaman yang sudah gersang. Dia mampu menghidupkan hewan ternak dan manusia-manusia yang sudah mati. Tetapi kata Rasulullah, awas, itu seluruhnya adalah sihir belaka. Tapi hamba-hamba Allah,
Bagaimanapun juga Nabi Muhammad bersabda, "Ma min nabiyyin ba'atsallah," tidak seorang nabi pun yang Allah utus ke muka bumi, melainkan setiap nabi pasti memperingatkan umatnya masing-masing, awas Dajjal akan muncul, awas hati-hati kalian, Dajjal akan hadir. Dan aku peringatkan kalian, kata Rasul, seandainya hidup Dajjal, muncul dia, aku masih ada, aku masih hidup, aku langsung yang akan berhadapan-hadapan dengan Dajjal untuk menyelamatkan dan melindungi kalian. Tapi kalau Dajjal muncul sementara aku sudah tiada, aku sudah meninggal dunia, maka kalian harus melindungi dan menyelamatkan diri kalian masing-masing daripada bahayanya Dajjal. Allah yang kami muliakan, Nabi berkata, nanti akan ada seorang lelaki yang merasa sangat percaya diri bahwa imannya sudah sangat kuat, dan dia yakin dia tidak akan berubah ketika dia berjumpa dengan Dajjal. Maka dia pun keluar dari persembunyiannya, dengan sengaja dia bertemu dengan Dajjal untuk berdebat dengan Dajjal. Ketika dia keluar dari persembunyiannya, bertemulah ia dengan Dajjal. Dia melihat Dajjal, Dajjal melihat kepadanya. Iman di dalam dadanya pun keluar dari hatinya. Dia pun kafir kepada Allah dan sujud menyembah Dajjal. Begitu kuatnya fitnah Dajjal ini. Maka Nabi haramkan, jangan pernah kalian berjumpa dengan Dajjal. Jika Dajjal muncul masuk ke dalam kota kalian, pastikan kalian sudah di dalam rumah, pastikan pintu sudah kalian kunci rapat-rapat, jendela sudah kalian tutup rapat-rapat, dan pastikan para wanita kalian sudah kalian ikat kuat-kuat. Kenapa Pak harus diikat wanita-wanitanya? Ibu mau diikat oleh bapak-bapak ketika Dajjal datang? Ini perintah Rasulullah. Kenapa wanita harus diikat kuat-kuat? Karena saat Dajjal masuk ke sebuah negeri, ke sebuah kota, dia langsung menyebarkan kekuatan sihirnya, dia langsung menggerakkan pasukannya dari bangsa setan, ya, untuk menyebar dan membawa hipnotis yang kuat agar orang-orang keluar dari persembunyiannya untuk menyambut kedatangan Dajjal. Padahal dengan melihat Dajjal orang akan kafir kepada Allah. Makanya kata Rasulullah, yang paling rapuh kondisi imannya saat itu adalah wanita, maka ikat mereka supaya mereka tidak bergerak keluar dari pintu rumahnya. Ikat mereka di rumah-rumah mereka, ikat kakinya, ikat tangannya, tambatkan ikatan itu di tiang-tiang rumah. Ibarat Allah yang kami muliakan, setelah itu kalian yang di rumah ngapain? Bacalah surat Al-Kahfi. Kita yang dalam rumah baca surat Al-Kahfi. Kenapa bukan surat Yasin, Ustaz? Kenapa bukan surat yang lain saja, surah Al-Baqarah, surah Al-Waqi'ah? Kenapa harus Al-Kahfi? Jawaban saya, Allahu wa rasuluhu a'lam. Saya tak tahu. Yang jelas Rasul mengatakan baca surat Al-Kahfi. Ternyata dalam hadis saya temukan, kata Rasulullah, siapa yang hafal surat Al-Kahfi, dia memiliki cahaya yang sangat kuat. Kekuatan cahaya itu sekuat sejauh dari timur ke barat, dan kekuatan cahaya itu setinggi gunung yang paling besar dan paling tinggi. Ini orang yang hafal surah Al-Kahfi. Siapa yang membaca surah Al-Kahfi di Kamis malam Jumat, maka sampai 1 minggu berikutnya Allah lindungi ia dari fitnah Masih Dajjal. Ini kalau baca surah Al-Kahfi di Kamis malam Jumat. Kita di sini biasanya baca Kamis malam Jumat itu baca apa biasa? Yasin. Padahal yang sangat sahih hadisnya, sangat kuat, Rasulullah perintahkan surat Al-Kahfi. Setelah itu terserah mau baca Yasin, mau baca surat yang lain. Tapi yang diperintahkan Rasulullah di hadis-hadis yang sahih adalah baca surat Al-Kahfi. Yang membacanya di Kamis malam Jumat, 1 minggu ke depan tidak ada satupun fitnah Dajjal yang bisa mengenai dirinya. Ini yang kita baca. Dan kalau kita lihat sejarah daripada pemuda Kahfi, ini adalah para pemuda yang Allah lindungi dari kejaran bala tentara raja yang zalim. Masuk mereka ke dalam gua, bolak-balik lalu lalang mereka, tentara-tentara itu mencari pemuda-pemuda ini, padahal mereka lewat gua, Pak. Allah gaibkan gua itu dari pandangan mata mereka, sehingga pasukan-pasukan raja yang zalim ini tak mampu melihat apa-apa dan siapa-siapa di dalam gua.
Maka yang bisa saya terima dari sini, yang bisa saya ambil pelajaran dari sini adalah orang yang membaca surah Al-Kahfi dalam rumahnya ketika Dajjal keluar, bala tentara Dajjal dan setan-setan tidak akan mampu menemukan rumah orang-orang beriman yang dalam rumah itu orang berimannya baca surah Al-Kahfi. Itu pelajaran yang dapat saya ambil. Jangan lupa ini Pak, bisa jadi saya nanti sudah tidak ada, saya sudah meninggal dunia, kemudian Bapak Ibu menemukan fakta dan kenyataan bahwa Dajjal masuk ke kota kita. Karena kata Rasulullah, tidak ada satupun kota di muka bumi kecuali Dajjal pasti memasukinya. Kota Rengat, kota Tembilahan, kota Belilas, kota Air Molek, kota Palembang, kota Pekanbaru, kota Medan, semua kota di muka bumi ini akan dimasuki oleh Dajjal dengan cepat. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, Ustaz, kenapa Ustaz merasa bahwa Ustaz tidak akan ada ketika Dajjal muncul? Rasulullah bersabda, Dajjal akan muncul ke tengah-tengah manusia ketika sudah tidak ada lagi ulama dan da'i yang menyebut-nyebut Dajjal di mimbar-mimbar. Berarti orang-orang da'i-da'i, ustaz-ustaz yang membedah dan mengupas tentang Dajjal sudah meninggal dunia. Mungkin Allah punya cara wafat dalam keadaan muda. Ustaz Rahmat Baikuni, Ustaz Ihsan Tanjung, Ustaz Abu Fatihah Abdul Khalik, ya, Ustaz Zulkifli Muhammad Ali, bisa jadi. Atau bisa jadi kaki tangan Dajjal yang sudah menyebar di seluruh dunia menangkapi ustaz-ustaz yang seperti ini, lalu memenjarakannya, menyimpannya sehingga dakwah tentang Dajjal tidak lagi disampaikan di mana-mana. Karena pada saat itulah Dajjal akan keluar. Apapun kondisinya, wahai Bapak Ibu, ingat nasihat-nasihat saya ini. Dan tolong ini betul-betul disebarkan nanti tentang masalah Dajjal. Kenapa demikian, Ustaz? Apakah Dajjal itu sudah dekat akan keluar? Saya tidak tahu kapan dia keluar, Pak. Akan tetapi tanda-tanda Dajjal itu lepas dari ikatan dan belenggunya sudah ditunjukkan langsung oleh si Dajjal di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, di mana Dajjal ini terikat dan terbelenggu di tengah pulau, di tengah laut Yaman. Yang bercerita adalah Tamim Ad-Dari, seorang kapten kapal yang memiliki 20, di riwayat yang lain 30 awak kapal, anak buah. Kami terombang-ambing oleh ombak laut yang sangat tinggi dan besar di Yaman, di laut Yaman. Kami tidak mampu mengendalikan kapal. Hujan lebat petir menyambar, langit sangatlah gelap. Akhirnya kami pun terdampar di sebuah pulau yang kami tidak ketahui. Kami tunggu matahari terbit. Ketika hari sudah siang, kami pun turun dari kapal. Ternyata pulau itu sangat lebat, hutannya sangat lebat. Kami masuk ke dalam pulau itu. Tiba-tiba kami dikagetkan dengan kemunculan seekor binatang berkaki 4, berbulu sangat tebal dan hitam. Saking tebal dan hitamnya bulunya, kami tak bisa membedakan binatang ini binatang apa dan mana kepalanya, mana bagian pantatnya. Kami ketakutan dan kami lari meninggalkan binatang itu. Hanya satu kali genjotan, binatang itu sudah ada di depan kami. Udah terbayang, Pak, binatang itu besar? Satu kali genjotan saja binatang itu sudah menghadang kami. Dan binatang itu bertanya, apakah kalian orang-orang yang datang dari Arab? Kami semakin ketakutan mendengar binatang ini bisa berbicara. Kami fikir dia adalah setan betina yang akan membunuh kami. Lalu binatang itu berkata, kalian jangan takut, saya tidak akan menyakiti kalian. Saya adalah Al-Jassasah, saya adalah mata-mata yang ditugaskan untuk mengawasi siapa saja masuk pulau ini. Apakah kalian datang dari Arab? Jawab. Akhirnya Tamim Ad-Dari berkata, ya, kami dari Arab. Bagus. Kalian pergilah ke kuil tua sana. Ada seorang lelaki yang sudah sangat lama di kuil itu menunggu berita tentang perkembangan dunia terkini dari orang-orang yang datang dari Arab. Pergilah kalian ke sana. Lanjut kata Tamim Ad-Dari, dalam masih ketakutan kami pun lari pontang-panting meninggalkan binatang ini dan kami menuju ke arah yang ditunjuknya. Sampailah kami ke sebuah kuil tua dan kami masuki kuil itu. Tiba-tiba di sana tergeletak seorang lelaki yang sangat kekar tubuhnya. Kedua kakinya dirantai dengan rantai besi yang sangat besar dan berat. Kedua tangannya juga dirantai dengan rantai besi yang sangat besar dan berat. Rantai itu juga membelenggu lehernya.
Kami ketakutan melihat lelaki ini dan kami bertanya kepada, celakalah engkau, manusia apa engkau ini? Laki-laki itu berkata, kalian enggak usah takut, saya takkan bisa menyakiti kalian hari ini. Fisik saya dan kemampuan saya ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalian saya kasih tahu siapa saya. Tolong jawab dulu pada pertanyaan saya. Kalian dari Arab bukan? Tamim Ad-Dari menjawab, benar, kami dari Arab. Bagus, saya sudah lama menunggu orang Arab masuk ke sini. Ternyata Pak, di ujung hadis Nabi kumpulkan seluruh sahabat-sahabat setelah Tamim Ad-Dari berjumpa dengan Nabi Muhammad, menyatakan syahadat, masuk Islam, dan dia ceritakan pengalamannya berjumpa dengan laki-laki yang terikat di tengah pulau itu. Dan kemudian Nabi kumpulkan seluruh sahabat dan Nabi berkata, ketahuilah oleh kalian, lelaki yang terikat dan terborgol di kuil tua di tengah laut Yaman itu, dialah Dajjal, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kondisi Dajjal saat Nabi ada terikat di tengah pulau laut Yaman. Begitu. Hadis ini sahih, riwayat Imam Muslim. Hadis ini diceritakan oleh Fatimah binti Qais. Hadis ini disebut oleh para ulama ahli hadis dengan sebutan hadis Al-Jassasah. Lalu kami pun akhirnya menjawab pertanyaan-pertanyaan si Dajjal ini. Dia bertanya tentang Nabi Muhammad, dia bertanya, kami jawab semuanya. Ketika dia tahu bahwa Nabi Muhammad sudah diutus, laki-laki yang terikat itu atau Dajjal itu sangat senang. Berarti tak lama lagi aku akan dilepaskan dari ikatan ini. Kemudian dia bertanya, ciri-ciri bahwa aku sudah lepas dari ikatan itu adalah 3. Ini kata si Dajjal ya. Sekarang saya bertanya, yang 3 itu sudah terjadi belum? Kalian kenal tidak dengan Danau Tiberias? Ternyata Danau Tiberias itu Pak di Palestina tempatnya. Ya sekarang dijajah Israel. Kemudian dia bertanya juga, kalian tahu tidak dengan mata air Zugar? Mata air Zugar itu juga di Palestina juga tempatnya. Hanya beberapa kilometer dari Danau Tiberias. Kalian tahu tidak dengan Baisan? Ada kebun kurma di sana. Kebun kurma Baisan yang terkenal, ranum, yang terkenal buahnya sangat istimewa, ya, tidak pernah putus buahnya. Kalian kenal enggak dengan 3 hal ini? Tamim Ad-Dari menjawab, ya kami kenal. Apa yang ingin kau tanyakan? Danau Tiberias airnya masih banyak atau sudah susut? Menjawablah Tamim, airnya sekarang masih banyak. Mata air Zugar ini airnya masih ada atau sudah kering? Sekarang airnya masih ada. Kebun kurma di Baisan masih berbuahkah kurmanya atau sudah habis? Sekarang masih berbuah. Apa kata si Dajjal? Kalian perhatikan baik-baik. Kalau Danau Tiberias airnya sudah susut, kalau mata air Zugar sudah tidak lagi mengeluarkan air, kalau kebun kurma di Baisan kurma-kurmanya tidak lagi berbuah, itu pertanda aku sudah lepas dan bebas dari borgol dan ikatan yang aku sedang diikat dengannya. Wahai Bapak Ibu, Februari 2019 saya membawa 93 orang jamaah dari Jakarta, dari Aceh, dari Medan, dari Lampung. Kami pergi ke Palestina. Kami ingin membuktikan hadis Nabi ini, karena kami lihat di YouTube saja Pak, Danau Tiberias susut gitu katanya di YouTube. Kami lihat tentang berita tentang mata air Zugar sudah tidak ada lagi. Akhirnya saya tidak puas. Allah izinkan saya membawa rombongan yang cukup banyak. Berangkatlah kami, sampailah kami di Palestina. Misi terbesar bersilaturahmi dan bertakziah ke masjid, berziarah ke Masjid Al-Aqsa yang kami cintai, yang kita cintai. Kami pun sholat, setelah kami puas beribadah, kami pun berangkat ke Danau Tiberias. Apa yang kami saksikan di YouTube, sekarang kami lihat di depan mata kepala sendiri. Danau Tiberias sudah susut dari posisinya. Lalu kami tanyakan kepada guide, di mana mata air Zugar? Beliau mengatakan sebelah sana. Bagaimana kondisinya sekarang? Ayo kita ke situ. Kondisinya sekarang, kata beliau, sudah 3 tahun ini sudah tidak lagi mengeluarkan air satu tetes pun. Allahu Akbar. Terus yang ketiga, kebun kurma Baisan di mana? Ternyata itu perbatasan antara Yordania dengan Palestina. Maka kami pun dibawa ke sana. Kami melihat Pak, kebun kurma di Baisan itu tidak berbuah kaum muslimin.
Maka dengan ini saya sudah tidak ragu-ragu lagi meyakini laknatullah Dajjal ini sudah lepas dan telah bebas. Dialah yang memimpin dunia saat ini dari balik kegelapan, dan dialah mengendalikan dunia ini melalui Freemasonry Illuminati. Dialah yang sekarang menguasai timur dan barat. Kaum muslimin yang kami muliakan, beliau baru akan keluar nanti setelah Amerika ini hancur, setelah Israel hilang dari peta dunia. Dia akan keluar dengan kemarahan yang sangat. Barulah muncul Dajjalnya. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, untuk 3 tanda tadi sudah terjadi, berarti Dajjal telah lepas. Berarti kesaktian yang diberikan oleh Allah kepada Dajjal telah ada di tangannya kembali. Dan berarti iblis dan setan-setan yang terlaknat sekarang sudah bersatu dengan Dajjal. Tinggal dia muncul saja lagi. Wahai Bapak Ibu, lihat ini petaka-petaka besar yang terjadi di muka bumi seluruhnya sampai COVID-19. Ini tidak lepas daripada makarnya fitnah Dajjal. Bencana-bencana alam yang mengerikan, ini pertanda di antara tanda-tanda akan munculnya Dajjal ke tengah-tengah kita. Sebelum Dajjal muncul akan terjadi perang dan banyak nyawa yang melayang. Sama-sama kita lihat beberapa bulan ke depan. Semoga Allah lindungi kita dari Dajjal. Di Palestina kami mengunjungi Bukit Az-Zaitun. Bukit Az-Zaitun itu lebih kurang jaraknya kira-kira 700 meter, 750 meter dari Masjidil Aqsa. Kami ada di Bukit Az-Zaitun. Ternyata di Bukit Az-Zaitun itu telah dipersiapkan sebuah pelataran untuk pelataran penyembelihan. Ternyata menurut rabi-rabi Yahudi bahwa sang tuan yang agung, yang dia maksud adalah Dajjal, baru akan muncul setelah kita sembelih di sini seekor sapi betina berwarna merah. Dalam kitab mereka, sapi betina yang mereka sembelih di atas Bukit Zaitun itu syaratnya satu, Bukit Zaitun sudah dikuasai oleh Israel, oleh orang Yahudi. Yang kedua, sapi betina itu betul-betul telah muncul berwarna kulit merah, tidak ada satu pun warna kulitnya yang cacat daripada merah total semuanya, ya. Dan harus betina, tidak boleh ada cacat bagian tubuhnya, betul-betul utuh, bersih, mulus. Nah, untuk Bapak Ibu ketahui, sekarang 2018 akhir telah lahir seekor sapi betina di Israel berwarna kulit merah, Pak. Bapak lihat di televisi resmi Israel, ada itu di YouTube, diinformasikan dan diberitakan, di shooting tak sapi betina kecilnya itu, Pak, berwarna kulit merah, tidak ada satupun cacat. Rabi-rabi Yahudi berkata, 2000-an tahun lamanya kami menunggu munculnya, lahirnya sapi macam ini. Sekarang lahir. Mereka rawat, mereka jaga, para pakar dan ahli peternakan betul-betul dirawat baik-baik. Ibarat Allah yang kami muliakan, 2018 akhir. Sekarang sudah berapa? 2020, 2019, 2020. Artinya sapi itu sekarang sudah berusia berapa? 2 tahun. Sementara usianya untuk disembelih di atas bukit itu, dan bukit itu sekarang sudah dikuasai oleh Israel. Usia 3 tahunan sudah disembelih. Itu adalah saatnya Dajjal muncul. Sembelih sapi itu. Apa ini? Tanda-tanda yang lain sudah lengkap, sapi pun muncul. Bagaimana menurut Bapak Ibu semua? Yang tadi agar saya terkesan tidak mendongeng, dan naudzubillah bila saya berdongeng. Kalau Bapak Ibu ada rezeki, belilah kitab ini, Pak. Ini ditulis oleh seorang ulama Palestina yang sekarang tinggal di Mesir. Judul bukunya adalah, bahasa Indonesianya ensiklopedia, Pak. Tapi saya banyak membaca kitab-kitab tentang akhir zaman, tapi ini yang saya paling puas, paling tenang, Pak, paling mudah memahaminya, lengkap dalil-dalilnya, lengkap dengan fakta-faktanya. Nah, lihat di sini, agar semua yang saya sampaikan tadi Bapak bisa menemukan dalilnya di sini. Insya Allah Bapak Ibu semua akan mendapatkan keyakinan lebih daripada sebelumnya. Ini di toko-toko buku ada. Dulu
saya kemana-mana dakwah, termasuk ke luar negeri, saya bawa buku ini Pak. Capeknya bawa buku ini, ya, supaya orang bisa langsung mendapatkan kitabnya. Tapi terasa oleh saya lelah sekali membawa buku setebal ini, dijadikan bazar di luar. Apalagi sampai ke luar negeri Pak, proses pengirimannya sulit, bertele-tele. Saya ke Australia, saya ke Hong Kong, saya kemana, bawa kitab ini susah. Kalau masih di darat bisa lah lewat mobil, tapi sekarang memang saya sudah tidak sanggup lagi membawa-bawa buku seberat ini. Maka saya persilakan Bapak Ibu semua untuk mendapatkannya di pakai internet bisa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Bagaimana Pak penyampaian kita tentang pengantar berkaitan dengan Dajjal? Cukup memancing kepenasaran Bapak Ibu tidak? Sekarang Bapak Ibu, rasa-rasa dari yang sudah disampaikan tadi itu, yakinkah Bapak Ibu bahwa Dajjal laknatullah alaih sudah dekat sekali jarak kemunculannya dengan kita saat ini? Kalau Bapak Ibu tidak percaya, daftarlah di sini agak 3 orang, berangkatlah ke Palestina. Uruslah dengan travel apa bisa berangkat. Saya yang ongkosin. Siapkan saja paspor, saya ongkosin Pak. Ongkosnya pulang pergi, hotelnya, penginapannya, makan minumnya, dan bahkan uang kantong saya kasih satu orang $1.000. $1.000 itu lebih kurang 14,5 juta atau 15 juta. Saya kasih. Kalau yang nggak percaya ya, tapi buat perjanjian dari awal. Kalau semua yang saya sampaikan tadi benar, hak, betul-betul sudah terjadi, perjanjiannya adalah pas pulang ke Indonesia balikkan uang saya semua. Iya Pak. Tapi kalau tidak benar, dalam perjanjian kita adalah yang bersangkutan saya berangkatkan, kalau sudah terbuka lagi peluang untuk umroh ke Tanah Suci, saya umrohkan dia. Agar jangan ada yang mengatakan Ustaz Zulkifli Muhammad Ali membual. Mana ini ya? Coba ke belakang saja, ke belakang sini. Ah ya. Jadi Bapak Ibu, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, Bapak Ibu jangan berfikir Dajjal itu masih lama. Jangan berfikir begitu. Lama lagi tak bilo-bilo tu. Jauh lah mati awak nanti baru mungkin Dajjal muncul. Kata siapa Pak? Tanda-tandanya di zaman kita semua terjadi. Kalau letting dan level para sahabat saja iman mereka yakin bahwa di zaman mereka itu Dajjal sudah muncul, kenapa kita tidak boleh yakin di zaman kita Dajjal sudah muncul? Sementara tanda-tandanya ada di zaman kita. Umar bin Khattab, Abu Dzar Al-Ghifari, Muadz bin Jabal, Bunda Aisyah, Bunda Sofia, Bunda Hafsah, Ubay bin Ka'ab, ya, ini para sahabat-sahabat semuanya yakin bahwa sosok lelaki yang bernama Ibnu Sayyad itu adalah Dajjal, dan Dajjal sudah muncul. Kenapa kita sekarang di zaman kita tidak boleh memiliki keyakinan bahwa Dajjal itu telah lepas dari ikatannya, sementara tanda-tandanya adanya di zaman kita? Sedangkan sahabat saja jauh lagi waktunya mereka sudah berkeyakinan tentang Ibnu Sayyad itu adalah Dajjal. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, lalu fitnah Dajjal itu apa? Mungkin ini yang perlu kita ketahui. Fitnah Dajjal itu apa? Kenapa nabi-nabi mengkhawatirkan munculnya Dajjal? Pertama, Dajjal itu hadir ketika bumi sedang kelaparan. Manusia di muka bumi sedang kelaparan. Ingat, berbagai negara sekarang menggaungkan kepada rakyatnya masing-masing agar mengolah dan menggarap lahannya untuk dijadikan sebagai sumber biji-bijian padi-padian.
12 negara penghasil biji-bijian yang paling terbesar di dunia, termasuk Amerika, India, Pakistan dan lain-lainnya, itu sekarang sudah tidak lagi mampu memproduksi untuk diekspor keluar. Kenapa? Karena gagal panen diakibatkan oleh banjir yang berlapis-lapis. Macam Cina, Pak, sudah hampir 3 bulan, 2 meter, 3 meter sampai 6 meter banjirnya. Sudah 2 bulan lebih. Hancur peternakan, hancur pertanian. Pakistan banjir besar, India banjir besar, Brazil banjir besar. Padahal itu adalah negara-negara penghasil biji-bijian. California terbakar seperti neraka jahanam. Ini proses menuju kepada kelaparan global, Pak, kelangkaan pakan. Dan Dajjal muncul ketika di tengah manusia sedang putus asa, dan dia menyulap lahan-lahan yang hangus, lahan-lahan yang mati menjadi tanam-tanaman yang rimbun dan rumpun. Dajjal akan datang ketika matahari sudah panas teriknya. Sekarang, Pak, di beberapa negara Eropa sinar matahari panasnya di atas 37, 38, 45, 49, bahkan ada yang sudah 56 derajat Celcius. Dia muncul dalam keadaan dunia sedang kehausan, kelaparan, dan dia menawarkan kehidupan. Dajjal nanti datang sementara dia membawa gunungan makanan. Ketika itu manusia sedang butuh kepada makanan. Maka bisa Bapak bayangkan, kedatangan Dajjal ke Tembilahan sudah dipromosikan dan dipublikasikan oleh kaki tangannya. Kaki tangan Dajjal itu sudah ada di seluruh kota, di seluruh dunia. Dan dia akan mempromosikan, sang Tuan yang agung Dajjal akan datang membagi-bagikan makanan. Siapa yang mau, silakan tunggu dia. Umpamanya disebutkan titik koordinatnya, Dajjal akan ada di sini nanti. Maka berduyun-duyunlah orang-orang menunggu kedatangan sang Dajjal yang terlaknat agar bisa menyaksikan demonstrasi yang sangat menakjubkan bagaimana Dajjal memutarbalikkan fakta dari keberadaan alam ini, sehingga banyak orang meyakini ini adalah Tuhan. Dan dia yang paling hebat membawa makanan, yang bisa menikmati makanan itu hanyalah orang-orang yang beriman kepadanya. Disinilah fitnah Dajjal itu. Semoga Bapak Ibu mempersiapkan diri dalam menghadapi sang terlaknat ini, mempersiapkan diri menghadapi sang terlaknat terkuat ini. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, Dajjal dia tidak akan bisa dibunuh dan dilawan oleh siapapun. Umar bin Khattab ketika beliau masih bersama Rasulullah, sosok Ibnu Sayyad yang diyakini oleh Umar adalah Dajjal sedang mengintip Rasulullah, dan Umar melalui batang pohon kurma di kebun kurma, mengintip ke arah Rasul, kemudian berpindah dari satu batang pohon kepada batang pohon yang lain dengan kelebatan yang cepat. Begitu cepatnya, Pak. Ya memang dia memiliki kemampuan yang luar biasa. Akhirnya para sahabat yakin itu adalah Dajjal. Umar pun hunus pedangnya dan minta izin pada Rasulullah. Ya Rasulullah, izinkan saya membunuh lelaki itu. Izinkan saya membunuh lelaki itu. Dia adalah Dajjal. Apa kata Rasulullah SAW? Hai Umar, kalau dia memang Dajjal, kamu takkan sanggup melawannya. Bapak tahu siapa Umar bin Khattab? Jagoan Jazirah Arabiah, Pak. Ibarat zaman sekarang Mike Tyson-nya itu, bertubuh tinggi, gompal, kuat dan sehat, gesit, cerdas dan pintar. Umar bin Khattab sosok yang tidak mudah dicari tandingannya. Saking tingginya badannya, kata para sahabat, bila ia menaiki seekor kuda jantan, kuda perang yang sudah dewasa, bukan kuda poni, Pak, ya, kuda perang jantan yang dewasa, naik beliau ke atas punggung kuda ini, maka bila kedua kaki Umar ini tidak menggunakan stirap, dibiarkan saja bergelantung, kudanya jalan, kedua ujung kaki Umar bisa membuat 2 garis di tanah. Bisa bayangkan, Pak, tinggi Umar.
Umar itu kalau di medan tempur, di medan ring gulat, ring pertandingan bebas, MMA kalau bahasa sekarangnya, kalau ada lawan-lawannya mendengar bahwa lawan tempurnya adalah Umar, langsung itu Pak, kencing dalam celana. Mereka sudah tahu kualitas kemampuan Umar bin Khattab. Umar minta izin pada Rasul. Bapak pernah siapa yang pernah ke Turki melihat pedangnya Umar bin Khattab? Hampir 2 meter pedang itu, besar, dan itu hanya diangkat sebelah tangan oleh Umar, diayunkan serta mengayunkan lidi. Tenaganya Umar itu Pak luar biasa. Nah, Umar minta izin pada Rasulullah, izinkan aku membunuh itu ya Rasulullah, saya yakin dia adalah Dajjal. Apa kata Nabi? Kalau dia Dajjal, engkau tak akan mampu melawannya. Kalau dia Dajjal, engkau tak akan mampu melawannya. Dan kalau dia bukan Dajjal, maka apa guna bagi engkau membunuhnya? Kaum muslimin, Dajjal ini tidak akan bisa dilawan Pak. Lagi pula, saat Dajjal muncul, bala tentara Dajjal dari kalangan manusia mengelilinginya dengan seluruh persenjataan mereka. Dari bangsa jin, seluruh setan satu muka bumi ada bersama dengan Dajjal. Lalu siapa yang bisa mendekati Dajjal? Siapa yang bisa melawan Dajjal? Sementara itu hipnotis yang dimilikinya, sihir yang dikuasainya sangat akurat, sehingga laki-laki yang kuat iman berjumpa dengan Dajjal, hanya melihat Dajjal dan Dajjal melihat kepadanya, kafir laki-laki itu kepada Allah. Dan Rasulullah berkata, ketika laki-laki ini kafir, setelah melihat Dajjal, dia pun sujud kepada Dajjal. Kemudian Dajjal sudah pergi meninggalkan kotanya, laki-laki itu tetap akan kafir kepada Allah sampai dia mati, dan dia tidak akan kembali ke pangkuan Islam. Maka dia masuk neraka jahanam, dia pun kekal di neraka jahanam selama-lamanya. Apakah Bapak, Ibu cukup merasa khawatir kalau akan datang zamannya Dajjal masuk ke kota kita dan melihat tanda-tandanya? Sepertinya mungkin zaman ini, zaman Bapak Ibu hidup. Fitnah Dajjal, 2/3 manusia di muka bumi ini sujud dan percaya Dajjal adalah Tuhan. Sementara dari umat Islam sendiri, Rasulullah bersabda, 1/3 dari umat Nabi Muhammad SAW pada masa Dajjal itu muncul kafir kepada Allah, sujud menyembah Dajjal. 1/3. Kalau umat Islam sekarang jumlahnya sudah berapa jumlah umat Islam sekarang Pak di dunia? 1,7 atau 1,6 ya, lebih kurang itulah ya. Kalau begitu lebih kurang 600 juta orang Islam akan percaya Dajjal adalah Tuhan dan sujud menyembah Dajjal. Allah, wahai hamba Allah yang kami muliakan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apa yang mesti kita buat? Kalau kita melakukan persiapan, apa persiapan kita? Saya ringkas saja persiapan kita. Oh ya, sebentar, sebelum kita sebutkan tentang persiapan kita, saya bertanya kepada Bapak Ibu seluruhnya, tahukah Bapak Ibu di mana Dajjal nanti akan muncul? Nabi menyebutkan kemunculan Dajjal nanti adalah dari negeri Khurasan. Ada sebuah kota di situ bernama kota Isfahan atau kota Asfahan. Kota itu adalah nanti menjadi kota Yahudi kata Rasulullah. Dajjal akan muncul di sana. Ketika dia muncul, 70.000 lelaki Yahudi mengenakan pakaian jubah kebesaran agama Yahudi, tidak berjahit, dan mereka membawa senjata-senjata yang terbaik dan terkuat di bumi ini. Mereka langsung menyambut kedatangan Dajjal. Oke, pertama Khurasan. Di situ ada nama kotanya kota Isfahan. Khurasan itu Pak, Irak, Iran, India, Pakistan, Afghanistan, Uzbekistan, Kazakhstan. Ini yang tantan itu seluruhnya adalah Khurasan. Sekarang dari sekian banyak negara, di manakah di antara negara itu yang ada kota Isfahannya? Di mana? Iran. Iran punya 2 kota terbesar, namanya Teheran dan Isfahan. Dulu Isfahan lebih besar daripada Teheran. Isfahan adalah kota Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi sejak revolusi Syiah
Isfahan pun disulap menjadi kota Yahudi. Sekarang Isfahan 86% lebih penduduknya adalah orang Yahudi. Sinagog bermunculan seperti jamur, sementara masjid-masjid Ahlus Sunnah rata dengan tanah. Umat Islam satu persatu berguguran karena dijadikan tumbal dan dibunuh. Begitulah nasib umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah saat ini di Iran, di Isfahan khususnya. Majalah Asy-Syarqil Awsat, majalah Timur Tengah yang paling bergengsi di dunia Arab, Pak. Nah, judul majalahnya adalah Asy-Syarqil Awsat, telah memuat gambar dan foto tentang Isfahan ini. Apa kata mereka? Kota Isfahan sekarang sudah menjadi kota Yahudi. Terus gambar berikutnya, 70.000 lelaki Yahudi sudah mengenakan jubah keagamaan resmi Yahudi tanpa berjahit, dan mereka membawa senjata-senjata khusus mereka. Masya Allah, Pak. 70.000 lelaki Yahudi ini bersiap-siap menyambut kedatangan sang Dajjal, sang tuan agung mereka, untuk menaklukkan dunia, dan dunia diserahkan untuk Yahudi. Ini keyakinan mereka. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, jadi kondisi demi kondisi telah tersiapkan saat ini, ya. Sudah terkondisikan saat ini. Bapak, Ibu, saya menyampaikan ini di Tembilahan. Menurut Bapak Ibu, ada nggak kaki tangan Dajjal itu di Tembilahan? Saya jawab, pasti ada. Cuma Bapak Ibu tak tahu siapa-siapa orangnya. Sebagaimana saya juga tak tahu. Tapi pasti ada. Siapapun yang bernaung di bawah Illuminati, di bawah Freemasonry, mereka adalah kaki tangan Dajjal itu. Siapapun, pengusahakah dia, politikuskah dia, ya, tokohkah dia, dan sebagainya, mereka inilah kaki tangan Dajjal, yang pada titik klimaksnya nanti mereka yang bergerak sebagai panitia atau tim sesnya Dajjal di seluruh negeri dunia. Dan mereka yang akan umumkan nanti Dajjal akan masuk ke kota Timbalahan, pada tanggal anu, hari anu, jam dari jam anu sampai jam anu. Siapa yang mau mendapatkan keberkahan dan keuntungan yang besar dan menyaksikan langsung apa-apa kehebatannya Dajjal, silahkan datang berkumpul. Mereka yang akan umumkan nanti, Pak. Bisa jadi orang-orang macam inilah yang akan membungkam mulut para ulama-ulama yang bicara tentang Dajjal. Bisa jadi orang macam inilah yang akan menculik, atau bisa jadi memenjarakan, atau bisa jadi membunuh para dai dan ulama yang berbicara tentang Dajjal. Sampai sejauh ini mengerti Bapak Ibu? Sekarang apa yang harus kita persiapkan? Ini poin yang terpenting. Apa yang mesti kita lakukan, Ustaz, agar kami betul-betul selamat dari Dajjal? Melihat begitu dahsyatnya Dajjal, sampai-sampai Nabi tidak merasa yakin ada yang selamat dari Dajjal. Apa yang harus kami lakukan? Yang harus dilakukan satu, kuatkan pemahaman tauhid kita tentang Allah Subhanahu wa taala. Kuatkan ilmu akidah kita, pemahaman tauhid kita, kokohkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Sebab apa? Di dalam hadis diriwayatkan Imam Al-Baihaqi oleh Imam Ahmad At-Tirmidzi, hadis ini sahih menurut syarat Sahih Bukhari dan Muslim, disebutkan bahwa ternyata orang-orang yang selamat dari fitnah Dajjal ketika Dajjal muncul adalah orang-orang yang bertauhid, ahli-ahli tauhid, orang-orang yang punya akidah yang kuat, orang-orang yang punya iman yang kokoh. Mereka lah yang akan selamat dari Dajjal. Ini yang pertama, Bapak Ibu. Yang kedua, setelah Bapak Ibu mendengarkan kajian ini, siapapun Bapak Ibu masih punya waktu untuk mempercepat amal-amal solehnya. Banyak lakukan amal-amal soleh. Dan ini berat, karena tidak secepat itu dan semudah itu kita mengejar ketertinggalan kita. Tapi harus dilakukan. Apapun amalan-amalan yang paling besar pahalanya, pastikan kita mengejarnya. Tahajud kerjakan, sholat 5 waktu berjamaah di masjid, pastikan kita tidak ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Kemudian pastikan bahwa kita adalah ahli pembaca Al-Quran. Perbaiki baca Quran kita, khatamkan Al-Quran minimal sekali dalam sebulan. Terus usahakan kita tidak pernah meninggalkan duha. Kita adalah ahli tahajud tadi, kita adalah ahli sedekah. Teruslah bersedekah
sunnah, berinfaklah, zikir pagi dan petang. Jangan pernah kita tidak solat sunat wudu, jangan pernah kita tidak solat sunat taubah, jangan pernah kita tidak pernah solat sunat hajat, jangan pernah kita meninggalkan amalan sunnah dari bangun tidur sampai tidur. Kemudian banyakkanlah berdoa, minta kepada Allah, seluruh amalanku ini ya Allah terimalah dan jadikan ini sebagai wasilah aku engkau lindungi dari Dajjal, aku dan keluargaku ya Allah. Itu yang kedua. Kalau bapak berleha-leha masih santai macam ini, Dajjalnya keluar, aset bapak untuk diselamatkan dan ibu untuk dilindungi oleh Allah begitu sedikit dan lemah, lalu kita minta perlindungan khusus dan spesial dari Allah, sementara modal kita begitu sedikit. Kita mau minta banyak dari Allah, minta selamat dari Dajjal. Itu adalah meminta sesuatu yang besar, dan kita butuh modal yang besar yang sudah kita simpan kepada Allah. Modal yang besar itu adalah amal soleh kita. Pertanyaan, amal soleh kita apakah berubah setelah ini kepada lebih baik atau tidak? Kalau tidak, berarti kita tetap jalan di tempat. Dan kami khawatirkan orang-orang yang akan gugur menjadi murtadin, kafirin di akhir zaman, salah satunya adalah orang-orang yang macam ini. Na'udzubillah. Yang ketiga, apa kata Rasulullah? Kalau kamu dengar Dajjal sudah muncul, maka cepat ke Mekah atau ke Madinah. Dua kota ini yang tidak akan bisa dimasuki oleh Dajjal. Tidak fisiknya Dajjal, tidak pula kekuatan Dajjal, tidak pula bala tentaranya. Tak bisa masuk Mekah Madinah. Bukan sekarang Pak. Sekarang saya sangat tidak anjurkan Bapak lari ke Mekah Madinah. Jangan sekarang. Sekarang Mekah Madinah akan menjadi tempat yang paling banyak fitnah. Bapak tahu kondisi Arab Saudi hari ini, kekacauan internal keluarga Arab Saudi hari ini Pak, sampai ketika bunuh-bunuhan mereka. Pangeran Muhammad bin Salman sendiri sudah tidak aman hidupnya sekarang. Mereka dalam keadaan kekacauan dan kehebohan yang hebat, kehancuran ekonomi yang sangat parah dan akut di Arab Saudi, menjadikan Arab Saudi tidak akan aman. Dan tragedi orang terhalang melaksanakan ibadah haji dan umrah ini ke depan akan lebih parah lagi daripada ini. Akan lebih parah lagi daripada ini. Dan ini bukan sebentar loh Pak ya, bukan sebentar. Ini akan panjang. Mungkin setahun 2 tahun kita akan mengalami terhalang melaksanakan ibadah haji dan umrah. Nabi mengatakan di akhir zaman kamu akan terhalang melaksanakan ibadah haji dan umrah. Inilah dia kondisinya Pak. Kemarin itu kan dianggap haji sudah terhalang itu Pak. Orang-orang yang sudah layaknya berangkat nggak bisa berangkat jadinya, ya kan? Karena ada Covid katanya. Wahai hamba-hamba Allah, jangan sekarang hijrah ke Mekah Madinah. Kapan hijrah Mekah Madinahnya? Nanti ketika Dajjal sudah pasti muncul, baru lari ke Mekah ke Madinah. Muncul permasalahan baru. Ketika Dajjal sudah muncul, saat itu bukankah teknologi sudah lumpuh? Bagaimana kita akan bisa berangkat ke Mekah ke Madinah? Maka jawabannya adalah kalau begitu tetap saja di kampung halaman masing-masing, jangan pergi ke Mekah ke Madinah. Yang bisa masuk Mekah Madinah hanyalah negeri-negeri sekitaran itu, seperti Taif, itu bisa tuh ya, seperti Yarmouk, Tabuk ya, yang seperti ini bisa, Jeddah bisa. Tapi kalau kita yang jauh harus menggunakan pesawat, teknologi sudah tidak bisa bergerak lagi. Ibarat Allah yang kami muliakan, saat itu kita tetap di sini. Jadi kalau seandainya kita memungkinkan lari ke Mekah Madinah, lari ke situ. Saya ada merasa aneh dengan seorang hamba Allah, terus WA-an saya. Beliau mengatakan, Ustadz, saya sudah sewa apartemen di Mekah. Saya persiapkan apartemen ini untuk saya, untuk suami saya dan keluarga saya, bersiap-siap selamat dari Dajjal. Saya katakan terlalu cepat. Sebenarnya jangan sekarang. Ibu hanya buang-buang waktu, buang-buang duit. Mahal loh Pak di Mekah itu sewa apartemen 1 tahun lagi. Saya katakan ibu buang-buang duit. Nah setelah dia sewa, Covid terjadi. Sudah 7 bulan lamanya apartemen itu nganggur. Sayang sekali kan. Saya katakan jangan sekarang, tapi nanti. Oke, itu yang keberapa baru? 3. Yang keempat, upaya selamat dari Dajjal yang keempat adalah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu dengar Dajjal sudah masuk ke kota, atau biasanya diumumkan dulu tuh, Dajjal akan masuk ke Timbilahan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2021 umpamanya begitu ya. Maka dari hari Selasa Bapak Ibu sudah pastikan sudah ada di rumah. Pastikan anak-anak bini semuanya sudah dalam rumah, karena itu perintah Rasulullah.
pastikan istrimu, emakmu, anak gadismu, ya, nenekmu, cicit cucu perempuanmu ada dalam rumah, engkau ikat kaki mereka, ikat tangan mereka. Setelah itu tutup pintu rapat-rapat, tutup jendela rapat-rapat, lalu bacalah dalam rumah surat Al-Kahfi. Mulai dari hari Rabu, anggaplah Dajjal diumumkan dari jam 9 sampai jam 12. Dajjal ada di Tembilahan umpamanya. Dari jam itu di rumah itu, serumah itu baca surah Al-Kahfi. Baca surah Al-Kahfi agar rumah itu digaibkan oleh Allah dari penglihatan bala tentara Dajjal, kaki tangan Dajjal, ya, dan pengikut-pengikut Dajjal. 4 baru. Yang kelima, di akhir zaman ini sudah wajib hukumnya Bapak Ibu menghafal surat Al-Kahfi. Tapi tidak usah seluruhnya Pak, 110 ayat, bukan begitu. Hafalkan surah Al-Kahfi cukup 10 ayat pertama atau 10 ayat terakhir. Boleh pilih yang mana mau kita hafal. Buat perlombaan di rumah tangga Pak, di keluarga, ayo istriku, ayo anakku, ayo cucuku, kita lomba, ayo menghafal. Satu hari hafalkan 1 ayat minimal. Kenapa demikian? Rasulullah bersabda, bila kamu ditangkap oleh balik kaki tangan Dajjal, oleh tentara-tentara Dajjal, oleh para pengikut Dajjal, kamu diseret untuk bertemu dengan Dajjal, maka bacakan 10 ayat dari surah Al-Kahfi di depan Dajjal, maka kekuatan Dajjal tak akan tembus kepada kamu. Ya, itu penting Pak. Kekuatan Dajjal tidak akan tembus kepada kamu. Sihir Dajjal tidak akan kena kepada kamu. Hipnotisnya Dajjal tidak akan bermanfaat kepada kamu. Saat itu betul imanlah yang akan menjawab ketika Dajjal menantang. Kamu pilih ya. Ini kebun saya dengan semua kenikmatannya dan sungai yang mengalir, atau ini api neraka saya. Kamu pilih. Saat itu kata Rasulullah, ini yang kelima ya. Kalau disuruh memilih oleh Dajjal, pilihlah api nerakanya Dajjal. Yang kamu lihat api neraka itu adalah gerbang surganya Allah, kata Rasulullah. Yang kamu lihat api nerakanya Dajjal itu adalah gerbang surganya Allah. Sementara yang kamu lihat kebun, sungai mengalir dari milik Dajjal, itu adalah nerakanya Allah. Siapa yang masuk ke dalamnya, dia minum airnya, dia kafir langsung kepada Allah. Padahal tadi sudah selamat dengan membaca surah Al-Kahfi, tapi karena dia pilih pun, maka dia pun kafir kepada Allah, dan dia kekal di neraka jahanam selama-lamanya. Pilihlah api, pilihlah api. Ingat-ingat ini baik-baik Bapak Ibu. Siapa tahu kita nggak sempat lari ke rumah, nggak sempat menyelamatkan diri, udah ketangkap oleh kaki tangan Dajjal. Awas Pak ya, sembunyi jangan di masjid, jangan di pokoknya jangan di masjid, sembunyi di rumah. Perintahnya begitu, jangan di masjid. Kaki tangan Dajjal akan masuk ke masjid, mengobrak-abrik masjid dan melihat siapa yang ada diseret untuk dipertemukan dengan Dajjal. Hanya berjumpa dengan Dajjal dia pun kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Berapa baru? 5 ya. 5. Yang keenam, supaya selamat dari Dajjal. Ibarat Allah, diperintahkan kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar hafal doa perlindungan dari Dajjal yang dibaca sebelum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang tadi kita bacakan. Ayo sama-sama Bapak Ibu. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Hafalkan itu. Jadikan sekarang program wajib bagi yang belum hafal, wajib hafal ini. Awal-awal bagi yang belum hafal boleh dengan melihat tulisan dulu sambil tahiyat akhir ya. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Silahkan dihafal, dibaca nanti sampai kita hafal. Itu yang keenam Bapak Ibu yang kami muliakan. Yang keenam, cara selamat dari Dajjal. Masih ada nggak cara yang lain untuk selamat dari Dajjal? 1 sudah, 2, 3, 4, 5, 6 sudah. Masih ada tidak cara selamat dari Dajjal yang lain? Sudah cukup. Wahai Bapak Ibu, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, sebelum saya tutup, siapa-siapakah yang akan menjadi pengikut Dajjal itu?
Saya percepat saja. Satu, setan-setan bangsa jin. Yang kedua, seluruh orang Yahudi di muka bumi. Yang ketiga, seluruh orang munafik dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, seluruh pencinta dosa dan maksiat dari orang Islam. Hobi betul berzina, hobi betul makan riba, hobi betul berjudi, merampok dan sebagainya. Yang hobi-hobi maksiat macam gini Pak, dan enggak tobat-tobat, Dajjal datang, dia akan menjadi pengikut Dajjal. Yang kelima adalah para pengikut sekte-sekte sesat yang mengatasnamakan Islam, aliran-aliran sesat, termasuk dalam hal ini adalah Syiah, Islam Nusantara, Islam sekuler, Islam sipilis dan lain-lainnya. Mereka-mereka ini masuk dalam komunitas orang-orang yang nanti akan menjadi pengikut Dajjal. Yang keenam, kata Rasulullah, yang akan menjadi pengikut Dajjal adalah kaum wanita. Bu, ibu wanita kan Bu? Kaum ibu Bu, semoga ibu-ibu yang mengaji ini setelah mendengarkan ini akan mengantisipasi dan menyelamatkan dirinya. Tadi baru nomor 6 cara selamat dari Dajjal. Yang ketujuh adalah banyakkan doa Pak Ibu. Ya Allah, lindungi hamba dari Dajjal. Doalah itu, rajinlah berdoa. Lindungi hamba dari Dajjal, lindungi istri hamba, lindungi anak keturunan hamba, lindungi keluarga hamba dari Dajjal. Nyinyirlah berdoa kepada Allah. Itu nomor 7. Sarrahu ayustajib Allahu lahu 'inda syada'id wal karibi falyukthiri du'a 'inda raha. Orang yang senang Allah mengabulkan langsung doanya di saat kritis, di saat genting dan bahaya. Dia berdoa kepada Allah, langsung Allah kabulkan. Maka hendaklah ketika masih suasana aman, suasana tenang, dia memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nomor 7 adalah perbanyak doa kepada Allah Subhanahu untuk selamat dari Dajjal. Kita lanjut tadi pengikut Dajjal berikutnya nomor berapa? Setelah wanita tadi, wanita yang keenam ya. Yang ketujuh, para pengikut Dajjal adalah para pencinta hubungan seks sejenis. Ini komunitas-komunitas mereka, LGBT dan seterusnya. Ini akan menjadi para pengikut Dajjal. Orang-orang homoseksual, kaum lesbian, yang sekarang hampir seluruh kota dunia sudah ada LGBT-nya. Betul Pak ya? Hampir seluruh kota-kota di dunia sudah ada LGBT-nya. Dan memang dikondisikan betul Pak. Ini calon-calon pengikut Dajjal. Na'udzubillah. Yang kedelapan, yang akan menjadi pengikut Dajjal berikutnya, ibarat Allah yang kami muliakan, adalah para pelaku-pelaku bid'ah, ngarang-ngarang ajaran atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kesembilan adalah kaum takfiriyah. Siapa kaum takfiriyah? Yang mudah-mudah saja mengkafir-kafirkan sesama orang Islam. Enggak sepakat dengan kelompoknya, beda gurunya, beda mazhabnya, kafir. Ini orang-orang Pak, ini akan menjadi pengikut Dajjal. Nah ini yang macam ini dari komunitas ISIS. Kalau dari tingkat dunia ya, yang ada di Irak, ISIS itu mengkafirkan semua orang di luar kelompoknya Pak. Dan di Indonesia ada juga kelompok-kelompok yang merasa dirinya paling benar, kelompoknya paling benar, yang lain sesat semua, yang lain kafir semua, ya. Seolah kaplingan surga itu cuma dia yang berhak mengisinya, yang lain tidak boleh. Ini kelompok-kelompok macam ini, mereka kalau Dajjal keluar, mereka akan menjadi pengikut Dajjal. Cukup. Saya rasa inilah dia pemberitahuan dan ilmu kepada Bapak Ibu semua tentang bagaimana kita mengantisipasi kemunculan Dajjal, laknatullah alaih.